Pemilihan umum 2024 yang baru saja berlangsung menjadi pesta demokrasi yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan proses yang aman dan lancar, rakyat telah memilih pemimpin yang baru yang akan membawa negara ini menjadi ke arah yang lebih baik. Namun, di balik kemenangan itu, terdapat sejumlah tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh pemerintah terpilih agar dapat mewujudkan cita-cita harapan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwatul Mardianti dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tantangan Utama yang Dihadapi Pemerintah Terpilih Pasca Pemilu 2024. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Demokrasi memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilu menjadi pilar yang penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan memastikan akuntabilitas serta transparansi pemerintah. Namun, tantangan seperti praktik politik yang tidak sehat, ketimpangan akses informasi, dan polarisasi dapat mengancam integritas proses demokrasi. Dalam Pilpres, kandidat bersaing untuk mendapatkan dukungan politik melalui strategi komunikasi seperti iklan politik yang efektif. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momen penting, namun juga mendukung kekhawatiran akan drama politik. Pemerintah terus berupaya membentuk infrastruktur demokrasi yang ideal. Meski masih banyak proses yang menyimpang, praktik politik uang dalam pemilu disebabkan oleh faktor praton klien, kemiskinan, dan rendahnya identitas partai. Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Capres bersaing memperebut suara di Pulau Jawa yang memiliki jumlah pemilih terbanyak. Capres terpilih akan menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, pengangguran, serta masalah pendidikan dan kesehatan di Pulau Jawa. Tujuan saya membuat artikel ini yaitu untuk mengkaji dan menilai bagaimana proses pemilu 2024 berlangsung serta capaian atau hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemilu tersebut, yang dimana evaluasi ini akan diperoleh pada pencapaian atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, serta upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan politik identitas. Politik identitas memiliki makna yang berbeda dengan identitas politik. Politik identitas merupakan upaya yang dilakukan membangun identitas kelompok dengan menciptakan perbedaan yang jelas antara kami dan bukan kami melalui penekanan pada aspek-aspek seperti etnis, ras, agama, dan budaya tertentu. Politik identitas juga mencakup sekumpulan tindakan politik yang melibatkan konsep karakteristik, emosi, dan klasifikasi yang membedakan satu kelompok dengan masyarakat lainnya. Sementara itu, identitas politik lebih merujuk pada identitas yang dimiliki oleh kelompok atau individu yang berbeda satu sama lain. Menurut Morawi, seorang pakar politik dari Universitas Duke, politik identitas digambarkan sebagai sebuah garis tegas yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang disertakan, sedangkan pihak-pihak yang tidak disertakan terlihat secara permanen berbeda di luar garis tersebut. Dengan kata lain, politik identitas menciptakan pembagian yang jelas antara kelompok kami dan kelompok bukan kami. Menurut Beime, gerakan politik identitas dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Pertama, tahap pramodern yang ditandai dengan munculnya perselisihan fundamental, terbentuknya kelompok-kelompok kesukuan, serta adanya gerakan sosial sepolitik secara menyeluruh. Pada tahap ini, tindakan elit dalam memobilisasi ideologi juga dilakukan untuk meraih kekuasaan sebagai penguasa baru.
Yang kedua, tahap modern, di mana suatu gerakan timbul karena kondisi tertentu, sehingga perpecahan yang ada penting untuk dimobilisasi dari atas ke bawah. Hal ini menyebabkan pemimpin tidak sepenuhnya menguasai masa kekuasaannya. Yang ketiga, tahap pasca modern, yang ditandai dengan dinamika gerakan yang dilakukan, adanya ketidaksetujuan atas kesempatan bagi individu maupun kelompok, serta tidak adanya kekuatan yang menyeluruh dari gerakan tersebut. Beberapa fenomena politik identitas terjadi pada masa demokrasi di Indonesia. Pertama, politik identitas seringkali diikuti oleh kepentingan agama dari kelompok-kelompok tertentu yang mendorong mereka untuk menyalurkan aspirasi. Kedua, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang rendah terkait politik dan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu emosi dan berujung pada konflik horizontal maupun vertikal, serta mengancam integrasi bangsa. Yang ketiga yaitu politik identitas yang didasarkan pada isu ras juga memicu munculnya kelompok-kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri agar tidak lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pembahasan terakhir tentang politik identitas. Salah satu tantangan dan upaya dalam mengenai politik identitas pada pemilu 2024 di Indonesia adalah adanya penyebaran informasi benar dan salah melalui teknologi seperti sosial media. Hal ini dapat dengan mudah memicu emosi dan berdampak pada pemilih jika mereka tidak cermat dalam menemukan informasi yang berkualitas. Upaya lain yang perlu dilakukan dalam menangani politik identitas pada pemilu 2024 adalah penguatan kelembagaan partai politik. Partai politik harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam melakukan kaderisasi dan kandidasi yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan. Hal ini penting agar kedepannya terbentuk kader dan calon pemimpin yang baik dan memegang teguh semangat kebangsaan. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah ekonomi politik. Dalam ekonomi politik, bidang politik dilihat sebagai bagian yang tunduk pada ekonomi, di mana instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempertimbangkan setting sistem politik melalui kebijakan atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Ekonomi dipandang sebagai cara untuk melakukan tindakan, sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut dilakukan. Kondisi politik dan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi cara pandang para pembuat kebijakan. Kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh peran pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang diambil, di mana setiap kebijakan tidak terlepas dari nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi pola pikir dan tindakan yang akan dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula dengan negara. Kebijakan yang diambil akan sesuai dengan nilai dan cara pandang para pembuat kebijakan di negara tersebut. Masalah ekonomi dapat menjadi ajang kompetensi antar negara karena dalam hubungan bilateral antar negara, faktor ekonomi dapat dipertimbangkan dibandingkan faktor politik dan ideologi. Namun, pernyataan ini tidak berdiri sendiri. Artinya, setiap negara memiliki strategi yang berbeda dalam menentukan strategi pengendalian negaranya. Indonesia sendiri memiliki kekuatan dalam hubungan bilateral dan investasi dengan negara lain, terutama kemampuan mengonalisasikan antara aspek politik, ekonomi, dan hukum. Indonesia dapat menggunakan kekuatan ini untuk menerapkan strategi pengendalian negara yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Pergantian pejabat negara dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah dianggap sebagai salah satu anomali dalam upaya mewujudkan transformasi pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Anomali ini merupakan dampak dari kebijakan presidensial threshold. Berbagai referensi menjelaskan konsep threshold secara hati-hati karena memiliki varian yang beragam, seperti electoral threshold, parliamentary threshold, dan presidential threshold. Presidential threshold
adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilihan umum untuk dalam mengajukan calon presiden. Hadirnya partai-partai baru pada pemilu 2024 mendatangkan tampaknya akan menjadikan tahun politik tersebut berada di ambang kerawanan dan perpecahan. Salah satu strategi yang efektif untuk meminimalisir perpecahan adalah dengan menanamkan sistem demokrasi internal di dalam partai, agar konflik antara anggota partai tidak terjadi lagi. Dalam grafik tersebut, 3 partai besar yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra menempati posisi teratas. Selain ketiga partai besar itu, grafik juga menunjukkan sejumlah partai lain yang berpotensi melakukan koalisasi dalam mengusungkan capres dan cawapres mendatang. Secara berurutan, partai-partai itu adalah Partai Demokrat di posisi keempat dengan 8,7% dukungan, diikuti PKB 6,6% dukungan, PKS 6%, PPP 4,2%, dan Nasdem 4%. Sementara itu, Partai Amanat Nasional atau PAN dan sejumlah partai lainnya masih memiliki tingkat dukungan yang sangat minim. Pembahasan selanjutnya mengenai perpecahan yang terjadi karena banyaknya hadirnya parpol baru. Kedewasaan berpikir dengan segala asumsi dan keniscayaan mengindikasikan betapa rumitnya harapan untuk menghadirkan pemimpin bangsa dan negara ke depan yang lebih akuntabel, transparan, dan memiliki penguasaan pemerintah yang memadai. Seperti dikemukakan dalam pembentukan mazhab Timoho, pengelolaan pemerintah harus ditetapkan pada posisinya masing-masing. Pemerintah secara individual setidaknya harus mampu memisahkan secara teori maupun praktik terkait reorientasi. Salah satu strategis yang efektif untuk meminimalisir perpecahan di dalam partai politik adalah dengan menanamkan sistem demokrasi internal partai, sehingga konflik antara anggota di dalam partai tidak terjadi lagi. Tantangan lain yang dihadapi partai politik adalah disrupsi yang dapat mengambil alih peran partai jika partai enggan mengikuti arus perubahan akibat disrupsi tersebut. Oleh karena itu, partai politik perlu beradaptasi dengan perkembangan disrupsi agar eksistensi dan perannya tidak tergantikan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis mengenai dinamika demokrasi sebelum dan sesudah pemilihan umum 2024 kemungkinan tidak akan mengalami peningkatan praktik yang signifikan dalam hal demokrasi, ekonomi, politik, penegakan hukum, pemerintah, serta aspek-aspek lainnya menuju ke arah yang lebih baik. Jika melihat kinerja Presiden Jokowi, baik di periode pertama maupun kedua, beserta dinamika politik yang berkembang hingga saat ini, maka rasa pesimisme masyarakat terhadap pemimpin bangsa mendatang masih akan tetap ada. Dengan kata lain, pemilu 2024 tidak akan terjadi banyak perubahan positif yang berarti dalam praktik demokrasi, ekonomi, politik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan aspek-aspek lainnya di Indonesia. Masyarakat cenderung masih bersikap pesimis terhadap pemimpin baru yang akan terpilih nantinya. Dan terakhir yaitu ada simpulan, kompetisi Pilpres 2024 akan sangat ketat dengan strategi komunikasi dan iklan politik untuk menarik dukungan publik. Pemerintah tekankan demokrasi politik efektif, fokus ide besar, dan jaga integritas proses pemilu meski ada tantangan kontestasi hasil di MK. Ada kekhawatiran berkelanjut demokrasi terkait peran parpol, ambang batas capres, dan kemungkinan anomali proses. Dinamika penilaian publik ke kinerja Jokowi cenderung menurun. Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 jadi prioritas, namun bantuan ekonomi dipengaruhi retorika bisnis dan kebijakan ekonomi. Kelemahan kehadiran pemerintah dalam prinsip berbangsa dan bernegara tercermin dalam geopolitik dan teori praktik ekonomi politik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya selama saya presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.